Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu terbangun di malam hari dengan dada terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan hati? Padahal salatmu tidak pernah kamu tinggalkan, doa-doamu terus kamu panjatkan, dan ibadahmu tampak lengkap di mata manusia yang melihat dari luar. Namun entah mengapa, semakin rajin ibadah yang kamu jalani, hidup justru terasa makin sempit. Langkah terasa berat, rezeki seakan tersendat, dan hati semakin lelah tanpa sebab yang benar-benar bisa kamu jelaskan dengan logika. Di saat sepi seperti itu, muncul pertanyaan yang tak berani kamu ucapkan pada siapapun. Ada apa sebenarnya dengan hidupku? Pertanyaan itu berputar di dalam batin, membuatmu diam, bingung, dan hanya bisa terjaga dalam keheningan malam. Tenang, jangan buru-buru menjawab kegelisahan itu. Bisa jadi apa yang kamu rasakan bukanlah kebetulan. Bisa jadi ini adalah sebuah tanda, sebuah isyarat halus yang perlu kamu pahami dengan hati yang jujur dan jiwa yang mau mendengar. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebuah janji yang pasti dan tidak pernah meleset. Maka ketika salat tetap dijaga, namun hati belum juga tenang, ada sesuatu yang sedang Allah ajarkan dengan cara yang halus. Jika ibadah seharusnya menenangkan, tetapi yang dirasa justru berat dan menekan, maka ini bukan sekadar tentang kurangnya amalan. Bisa jadi ada makna yang sedang Allah tunjukkan, bukan tentang gerakan yang terlewat, melainkan tentang hati yang belum sepenuhnya hadir. Ini bukan tentang orang lain, bukan pula untuk mereka yang merasa paling benar. Ini tentang kita yang sedang belajar mendengarkan, tentang jiwa yang sedang diajak berhenti sejenak, menunduk, dan jujur melihat ke dalam diri sendiri. Maka tariklah napas perlahan, tenangkan hati, dan hadirkan dirimu sepenuhnya. Jangan abaikan rasa yang muncul tanpa sebab. Bisa jadi pesan ini bukan kebetulan, melainkan isyarat yang Allah kirim tepat untukmu, tepat pada hari ini. 1. Ibadah dilakukan rutin, tetapi hati tidak benar-benar hadir. Ini adalah tanda ketika tubuh kita sujud, tetapi pikiran dan hati justru berkelana kemana-mana. Ibadah perlahan berubah menjadi gerakan yang dihafal, bukan lagi perjumpaan batin dengan Allah yang seharusnya menenangkan dan menguatkan jiwa. Akibatnya, ibadah tetap berjalan tanpa henti, namun hati terasa kosong dan tidak benar-benar terisi. Ada ruang sunyi di dalam dada yang tak tersentuh, meski doa terus terucap dan bacaan terus dilantunkan. Hidup pun terasa semakin berat, seakan beban datang silih berganti tanpa jeda. Bukan karena kurangnya ibadah, tetapi karena ruh ibadah itu sendiri belum hadir sepenuhnya dalam kesadaran dan kejujuran hati. Sebab kegelisahan yang kita rasakan seringkali bukan berada di luar diri. Ia tersimpan diam-diam di dalam batin, menunggu untuk disentuh oleh ibadah yang hidup. Ibadah yang benar-benar hadir dan menghubungkan jiwa dengan Allah. 2. Masih mempertahankan dosa kecil yang dianggap sepele. Ini adalah peringatan halus bahwa dosa yang dianggap kecil bisa berubah menjadi beban besar di dalam hati. Ia tidak selalu terasa di awal, namun perlahan menekan batin, membuat jiwa kehilangan ketenangan meski ibadah terus dijaga. Ucapan yang menyakiti, kebiasaan menunda taubat, atau hati yang memelihara iri dan dengki sering dianggap sepele. Padahal semua itu meninggalkan noda batin yang tidak terlihat, namun berat dipikul oleh hati yang sensitif. Dampaknya tidak selalu hadir dalam bentuk musibah besar atau ujian yang mencolok. Justru sering datang dengan cara yang lebih sunyi, lebih halus, dan lebih melelahkan bagi jiwa yang menjalaninya. Hidup terasa sempit tanpa sebab. Yang jelas, doa terasa berat untuk naik dan hati sulit lapang. Bukan karena Allah menjauh, melainkan karena ada sesuatu di dalam diri yang belum dilepaskan dan dibersihkan sepenuhnya. 3. Hati terlalu bergantung pada dunia dan hasilnya.
Ini adalah isyarat ketika ibadah tetap dilakukan, namun harapan sepenuhnya dititipkan pada hasil dunia. Kita berdoa dengan lisan yang khusyuk, tetapi diam-diam menuntut Allah mengikuti rencana kita, bukan sebaliknya. Hati menggantungkan tenang pada tercapai atau tidaknya keinginan. Ketika hasil tak kunjung sesuai harapan, jiwa pun mulai bertanya, lelah dan perlahan kecewa, meski ibadah terus dijaga. Bukan karena ibadah itu salah atau sia-sia di hadapan Allah, melainkan karena sandaran hati masih bercabang, berpijak pada doa sekaligus pada hasil yang diinginkan. Selama ketenangan digantungkan pada dunia, ia akan selalu rapuh, dan selama hati belum sepenuhnya berserah, ketenangan sejati tak pernah benar-benar utuh. 4. Ada hak manusia yang belum diselesaikan. Ini adalah tanda yang sering terlupakan, hak manusia yang tertahan tanpa disadari. Doa bisa terangkat, ibadah bisa dicatat, dan amal tampak baik di mata langit. Namun kezaliman kecil yang belum diselesaikan tetap menekan batin, membuat hati tak pernah benar-benar tenang. Ucapan yang melukai, janji yang diabaikan, atau hak orang lain yang kita remehkan sering dianggap sepele. Padahal semua itu meninggalkan beban yang halus namun berat, menumpuk di dalam dada, mengikuti setiap sujud dan mengganggu kekhusyukan tanpa kita sadari. Dampaknya tidak selalu berupa teguran besar atau musibah yang mencolok. Ia lebih sering hadir sebagai hidup yang terasa tersendat, rezeki yang serasa sempit, dan doa yang diucapkan dengan lelah, meski ibadah terus dilakukan tanpa henti. Bukan karena Allah jauh atau menutup pintu rahmatnya, melainkan karena ada urusan sesama yang belum dibereskan, menunggu keberanian untuk diakui, diluruskan, dan diselesaikan dengan hati yang jujur serta niat untuk memulihkan. 5. Kurang bersyukur saat lapang dan kurang sabar saat diuji. Ini adalah peringatan lembut ketika nikmat datang, kita lupa bersyukur sepenuh hati. Kita menikmati karunia Allah, namun hati tidak benar-benar berhenti untuk menyadari dan memujinya. Nikmat terasa biasa, padahal di sanalah ujian ke lapangan sedang bekerja diam-diam. Dan saat ujian hadir menyapa hidup, kita justru cepat lelah sebelum benar-benar bersabar. Baru disentuh sedikit kesulitan, hati sudah gelisah, lisan mulai mengeluh, dan jiwa bertanya mengapa ini harus terjadi, seolah lupa bahwa sabar juga bagian dari ibadah. Akibatnya, hati selalu merasa kurang, tidak pernah cukup, dan terus terburu-buru mengejar keadaan yang lebih baik. Ada kegelisahan yang tak kunjung reda, meski nikmat silih berganti dan ujian datang silih pergi tanpa henti. Padahal ketenangan seringkali bukan tentang banyaknya nikmat yang dimiliki. Ia lahir dari cara hati menerima apa yang Allah titipkan hari ini, dengan syukur saat lapang dan sabar saat sempit, tanpa merasa paling kekurangan. Mungkin selama ini kita merasa sudah cukup baik di hadapan Allah. Ibadah tampak rapi, kewajiban terasa lengkap, dan penilaian manusia pun terlihat aman. Namun di balik semua itu, bisa jadi ada bagian hati yang belum sepenuhnya jujur kita periksa dan akui. Ada ruang batin yang jarang kita sentuh karena takut menemukan sesuatu yang tak ingin kita lihat. Kita sibuk memperbaiki tampilan luar, namun lupa menunduk ke dalam, tempat niat, luka, dan harap sebenarnya bersembunyi. Coba tanyakan perlahan pada diri sendiri, tanpa menghakimi dan tanpa terburu-buru menjawab. Apakah hidup yang terasa berat ini benar-benar datang tanpa sebab yang jelas? Atau ada pesan halus yang menunggu untuk disadari? Atau jangan-jangan ada isyarat yang selama ini kita abaikan. Bukan karena kita tidak tahu, tetapi karena kita terlalu sibuk terlihat kuat, hingga lupa mendengarkan suara hati yang sedang memanggil untuk diperbaiki. Kabar baiknya,
Allah tidak pernah menunjukkan tanda tanpa memberikan jalan pulang. Setiap rasa berat dalam hidup bukanlah bukti kebenciannya, melainkan bukti bahwa Dia masih memanggil dengan kasih sayang yang lembut. Ingin hati kita kembali kepadanya dengan penuh kesadaran. Beratnya hidup menjadi pengingat, bukan hukuman. Ia hadir agar kita menoleh pada diri sendiri, memperbaiki yang terselip, dan menyadari bahwa setiap kesulitan mengandung pelajaran serta arah untuk kembali ke jalan yang diridai Allah. Maka kembalilah perlahan, tanpa terburu-buru. Hadirkan hati sepenuhnya dalam ibadah, bersihkan dosa kecil yang membebani batin, luruskan niat, selesaikan hak manusia, dan latih diri untuk sabar serta bersyukur dalam setiap keadaan. Taubat tidak harus sempurna, cukup jujur dan sungguh-sungguh dari hati. Setiap langkah kembali diterima oleh Allah yang Maha Pengampun dan Maha Menerima, karena jalan pulang selalu terbuka bagi jiwa yang rindu untuk kembali kepadanya.